Kehabisan ban kritik pemerintah, Fadlizon komentari lomba Hari Santri BPIP, ditulis oleh Astonoto Negoro di seaworld.com. Bukan Fadlizon namanya, kalau ocehan ataupun cuitannya tidak mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dan jajarannya. Seolah kehabisan bahan, lomba penulisan artikel tingkat nasional dalam rangka memperingati Hari Santri yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) jadi sasaran kritik nyinyir politisi Partai Gerindra itu. Fadli menilai dua tema yang ditentukan oleh panitia yaitu hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam justru menunjukkan dangkalnya pemahaman BPIP tentang Islam dan Pancasila. Fadli berpendapat lomba tersebut menunjukkan BPIP cenderung Islamofobia. Lagi-lagi agama jadi landasan Fadli untuk menuding pemerintah. Dalam hal ini BPIP dengan asumsi liar dan pemikiran sempitnya. Kalau waktu itu sempat ada tudingan kepada Ade Armando sebagai pemecah gara-gara mengekspos agama tim ganda putri bulu tangkis Indonesia yang meraih medali emas, rasa-rasanya itu keliru. Lebih tepat kritikan Fadli terhadap lomba yang dikatakan sebagai pemicu perpecahan dan membuka peluang kelompok intoleran untuk kembali berkiprah. Lebih-lebih kelompok mendukung khilafah model HTI dan FPI yang sudah pasti bersorak kegirangan. Lihat dengan gagah berani Fadlizon melontarkan kritik. Padahal kalau saja Fadli mau berpikir jernih, pastilah dirinya bisa melihat bahwa lomba yang diselenggarakan BPIP merupakan ikhtiar untuk mengasah kemampuan para santri dan masyarakat umum untuk memahami dengan benar hukum Islam dan kedudukan Islam sebagai ajaran yang mengilhami Pancasila serta hukum-hukum dasar yang telah disusun oleh para pendiri bangsa Indonesia di masa lalu. Namun Fadli nampaknya memiliki pandangan yang sama dengan para pendukung khilafah. Semakin banyak rakyat Indonesia, khususnya pemuda atau kaum milenial yang kembali mempelajari serta tahu hukum Islam, maka semakin terancam kedudukan mereka. Padahal kalau saja Fadlizon mau berpikir jernih, pastilah dirinya bisa melihat bahwa lomba yang diselenggarakan BPIP merupakan ikhtiar untuk mengasah kemampuan para santri dan masyarakat umum untuk memahami dengan benar hukum Islam dan kedudukan Islam sebagai ajaran yang mengilhami Pancasila serta hukum-hukum dasar yang telah disusun oleh para pendiri bangsa Indonesia di masa lalu. Namun Fadli nampaknya memiliki pandangan yang sama dengan para pendukung khilafah. Semakin banyak rakyat Indonesia, khususnya pemuda atau kaum milenial yang kembali mempelajari serta tahu hukum Islam, maka semakin terancam kedudukan mereka. Bagi politikus yang biasa menjadikan agama sebagai komoditas, hal itu tentu saja sangat membahayakan. Semakin paham masyarakat Indonesia soal ilmu dan hukum agama, maka niscaya akan semakin tinggi toleransinya. Kritikan Fadli yang terkesan, yang penting pemerintah salah itu, justru menunjukkan jati diri Fadli yang sesungguhnya, bahwa dirinya tidak ingin ada kegiatan yang mendukung kemajuan dan perkembangan dalam peradaban manusia Indonesia, dan bagaimana cinta akan agama bisa dipadukan dengan cinta terhadap tanah air untuk mendatangkan kebaikan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Lebih-lebih seolah kehabisan bahan kritik Fadlizon mencari-cari kesalahan dari pemerintah. Ditemukanlah celah melalui lomba. Aneh saja, melihat politikus sejenius dan sekonsisten Fadlizon melakukan kritik terhadap hal-hal yang sebenarnya terlalu receh untuk dikritik seorang Fadlizon. Masih banyak sejatinya hal besar dan lebih pro rakyat yang harusnya dikritik Fadlizon, seperti kelebihan bayar Pemda DKI Jakarta yang menjadi temuan BPK, juga keteguhan hati Pak Gubernur DKI pilihan umat untuk menggelar Formula E di tengah pandemi COVID yang masih melanda negeri. Namun Fadli tidak berbeda jauh dengan Najwa, sama-sama penggemar buku serta sama-sama diam saat ada kesalahan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Namun lantang bersuara ketika pemerintah pusat di bawah komando Jokowi melakukan kesalahan kecil sekalipun. Ada agenda apa ya dari keduanya dengan DKI 1? Sebagai seorang pembelajar atau gemar belajar, seharusnya Fadlizon justru mendukung lomba menulis yang diselenggarakan oleh BPIP itu. Bila perlu nyumbang lah, atau paling tidak jadi juri dalam lomba tersebut. Bukan malah mematahkan semangat dari generasi milenial yang mungkin hendak ikut lomba, tapi mundur karena narasi sesat dan sempit yang dikonstruksikan dalam kritik Fadli. Lomba-lomba seperti yang dilakukan BPIP harusnya mendapatkan dukungan. Kritik Fadli yang mengatakan lomba BPIP menunjukkan kecenderungan Islamofobia jelas ngawur. Jangan-jangan malah Fadlizon sang mahasiswa teladan pada masanya yang malah mengalami Pancasila fobia? Kritik Fadli mungkin akan lebih masuk akal kalau mengatakan mengapa yang menyelenggarakan lomba Hari Santri bukan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau bahkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun daripada sekedar kritik, lebih baik ikut mendukung dan membantu lomba-lomba yang sifatnya memicu milenial untuk memperdalam ilmu agama, kenegaraan, dan lain sebagainya.
Semoga Fadlizon terketuk hatinya dan berminat untuk menjadi juri lomba menulis tersebut. Mungkin, siapa tahu ya kan? Bagaimana menurut Anda? Gugatan AHY terhadap kubu Muldoko ditolak, posisinya masih belum aman. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Focus Day. Demokrat terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu AHY dan kubu pimpinan Muldoko. Muldoko dianggap ingin menginvasi dan mengambil alih Demokrat dari tangan AHY. Terjadi perseteruan panas sehingga akhirnya AHY yang menang. Kubu Muldoko tidak diam begitu saja dan melakukan gugatan ke PT UN. Kubu AHY juga tidak mau tinggal diam. AHY juga ikut menggugat beberapa orang. Ada 12 orang yang digugat oleh AHY, yaitu Marzuki Ali, Joni Allen Marbun, Darmizal, Max Sopajua, Muhammad Rahmat, Syafatillah Muhzaib, Yus Sudarso, Tri Julianto, Supandi Sugondo, Boyke Nofrizon, Ahmad Yahya, dan Aswin Ali Nasution. AHY meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, serta menyatakan dan menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat. Tindakan dimaksud dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk dan tidak terbatas hanya Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat, penggunaan segala atribut dan melakukan tindakan lainnya yang seolah-olah mencitrakan Partai Demokrat yang sah. Hasilnya, Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan AHY terkait aktivitas penyelenggaraan KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Majelis Hakim menyatakan putusan perkara itu tidak dapat diterima karena AHY sebagai penggugat beritikat tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi. Kata Majelis Hakim dalam putusannya, memutuskan gugatan AHY tidak dapat diterima. Need on Van Kilich Verlat. Selama masa persidangan, PN Jakarta Pusat melakukan beberapa kali mediasi, tepatnya ada 5 kali. Tapi mediasi itu tidak membuahkan hasil. Pada Kamis kemarin, Hakim memutuskan menolak gugatan dari AHY. Alasannya 2 mediasi yang rencananya tanggal 11 Mei dan 20 Mei 2021 tidak jadi karena kubu penggugat tidak hadir. Hakim menganggap kubu penggugat tidak memiliki itikat baik sehingga gugatannya ditolak. Kemudian, Jubir DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko Muhammad Rahmat mengatakan putusan ini menjadi bukti nyata bahwa tuduhan kubu AHY terhadap KLB di Deli Serdang tidak terbukti dan hanya mengada-ngada. Kata Rahmat, kubu AHY tidak perlu pula panik dan asal tuduh. Pengadilan adalah muara tempat menyelesaikan persoalan hukum. Karena itu, mari sama-sama kita hargai. Ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu. Menurut Rahmat, putusan ini adalah kunci untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Demokrat di PT UN. Dengan putusan ini, semua pihak dapat menyaksikan penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolangit adalah sah secara hukum. Penggunaan atribut Partai Demokrat oleh DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Sasaran selanjutnya adalah mengajukan pengesahan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang ke PT UN Jakarta. Dan itu sudah dilakukan beberapa bulan lalu pasca ditolaknya pengesahan KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan HAM. Menarik menyimak ini karena kalau gugatan AHY diterima, maka Demokrat kubu KLB akan berada di ujung tanduk. Dengan ditolaknya gugatan ini, AHY kembali akan berada dalam situasi yang memusingkan. Posisinya ternyata masih belum aman sepenuhnya sebelum putusan dari PT UN nanti. Demokrat kubu Muldoko nampaknya begitu pede dengan kebobrokan pengelolaan Partai Demokrat versi AHY. Menurut mereka, pengelolaan partai oleh SBY, AHY dan keluarganya memang bermasalah dan menabrak konstitusi. ADART Partai 2020 dibuat tanpa persetujuan dari anggota di forum Kongres. Itu adalah ADART siluman yang mencantumkan SBY sebagai pendiri partai, padahal menurut akta pendirian partai, SBY bukanlah pendiri partai. ADART 2020 itu juga menjadikan SBY bersama anak-anaknya menjadi penguasa tunggal dalam partai. Kalau tudingan itu benar, maka bisa dipertanyakan apakah keluarga ini demokratis atau tidak. Dan pertanyaan paling penting adalah apakah AHY akan kembali bermain drama agar dirinya dianggap sebagai korban yang harus dikasihi demi mempertahankan posisi elitnya di Demokrat? Intinya, pemerintah melalui Menkumham sudah melakukan tugasnya, yaitu menolak pengesahan KLB. Perang sebenarnya adalah di PT UN. Apapun hasilnya nanti, semua pihak harus menerima kenyataan. Takutnya si kubu AHY bakal nggak terima kalau misalnya kalah. Tak terbayang berapa ribu episode drama yang akan tayang. Bagaimana menurut Anda?